Turki di Indonesia di dalam kontrak antara PLN dan Car Powership seperti itu. Dan yang kedua itu untuk mengetahui tata cara Powership MVPP milik Car Powership yang menjadi wilayah ekstrateritorial Turki dapat memasuki dan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dari PLN. Seperti itu di Laut Teritorial Indonesia. Mungkin agak berat kali ya, enggak ya? Saya harap teman-teman bisa mengikuti Bapak Ibu sekalian. Metode yang saya pakai dalam penelitian yaitu pendekatannya hukum normatif atau normatif legal research dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analisis ya, itu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang ada yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif, maksudnya uh, kejadiannya, sorry maaf, maksudnya dengan kenyataannya gitu ya, pelaksanaan hukum positif itu maksudnya kenyataannya di lapangan yang menyangkut perumusan masalah yang tadi ya, yang di atas yang sesuai dengan tujuan seperti itu. Um, saya sebagai mahasiswa hukum ya, ketika memulai memulai penelitian atau uh, ya research ini ya, saya mengawali dengan kontrak. Kenapa kontrak? Kontrak PLN gitu. Kenapa kontrak yang saya ambil? Karena kontrak ini kalau ada asas hukum ya, kalau kami itu ada istilahnya fakta servanda gitu. Itu asas yang bahwa kontrak itu menjadi undang-undang bagi para pihak seperti itu. Makanya saya fokusnya pada kontrak dan untuk Marine Vessel Power Plant Turki ini ada 5 kontrak seperti itu. 5 kontrak ini sebenarnya sama ya, similar gitu bentuknya, hanya beda tempat, beda lokasi aja seperti itu. Dan fokus saya waktu itu teori-teori yang selama penelitian itu, teori-teori yang saya ambil, saya mengambil apa sih itu Power Purchase Agreement, apa itu uh, KSO seperti itu, seperti apa, seperti itu, dan peraturan-peraturan, khususnya peraturan undang-undang ketenaga listrikan yang ada di Indonesia maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan Kementerian Perhubungan atau peraturan kelautan maupun konvensi-konvensi ya, konvensi internasional yang terkait seperti UNCLOS, SOLAS. SOLAS itu terkait dengan safety ya, safety untuk kapal gitu. Uh, UNCLOS itu adalah hukum laut ya. UNCLOS konvensinya ada konvensi UNCLOS, SOLAS, konvensi uh, terkait dengan uh, perdagangan barang ya. CISG itu lebih pada kontraknya, kontrak perdagangan barang. CISG, SG, dan uh, ya, itu semua saya pakai ya, karena mungkin kalau Bapak Ibu sekalian melihat berita di tahun 2016-2015 tentang kapal pembangkit atau kapal MVPP ya, pernah masuk di berita banyak seperti itu bisa bisa diandaikan lah kira-kira pembahasan saya terkait itu. Karena yang kenapa saya tertarik karena itu kapal pembangkit gitu. Terus dan yang kedua dia tuh kapal asing gitu, berbendera berbendera Turki ya. Ada juga yang bendera negara lain, tapi berbendera Turki tapi bisa jualan listrik di Indonesia. Itulah mengapa saya karena kalau secara hukum tuh ya tadi ya, sesuai pertanyaan saya, tujuan saya itu biasanya kapal asing itu wilayah ekstrateritorialnya dia. Kalau kita mau bilang tuh kayak kedutaan gitu, kedutaannya negara lain tuh ada di kita dan jualan gitu, bisa jualan. Kira-kira bahasa sederhananya seperti itu. Ya, selanjutnya.
Maaf Mbak Ilda, saya Iya, potong ya. iya, Ini udah mau habis ya eh, kita waktunya. berikan waktu 5 menit lagi ya. Oh Ya, iya iya iya, untuk silakan. pemaparannya. Oh iya Terima iya iya. kasih. Ternyata ini ya, kelamaan saya. Susah memang ini tesis saya ini. Saya jelaskannya kalau agak runut agak susah. Ya kira-kira ini bagan-bagan dari Power Purchase Agreement. Mungkin kalau teman-teman yang ada di sini ya, yang dari Dijen Ketenaga Listrikan mungkin tidak asing ya dengan Power Purchase Agreement. Jadi kira-kira seperti inilah bagan dari pola 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 jual beli listrik dari kapal pembangkit asing tadi, kapal pembangkit Turki tadi ke Indonesia. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah bentuk polanya adalah KSO lintas negara atau Public Power Partnership modern ya. Kalau versi ini berdasarkan teori Yeskombe ya untuk jual beli tenaga listrik. Jadi saya mendasarkan pada itu dan untuk project company-nya adalah si Car Powership ini adalah subsidiary dari si Karadenis yang merupakan parent company dari si Karadenis ini sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu silahkan ya dilihat sendiri. Saya kalau menjelaskan jadi tambah panjang nanti, nggak selesai-selesai. Jadi kira-kira baganya seperti inilah. Yang saya tekankan di sini ada di paling sudut kanan ya di atas. Jika jual beli atau sewa kapal saja, itu saya ada tulisan di situ ya. Jika jual beli atau sewa kapal saja, atau bukan kapal pembangkit listrik, bentuk perjanjian atau kontraknya bukan PPA, bukan PPA. Karena listrik tergolong bukan kontrak internasional sales of good. Maksudnya bukan kontrak internasional untuk penjualan barang gitu. Mungkin tadi next slide sebelumnya, maaf belum next. Slide sebelumnya saya ada yang terlewat tadi ya mengenai kenapa kapal dan listrik itu berbeda karena the nature of good dari listrik itu sendiri, kondisi khusus alami ya. Kalau saya ada di tulisan saya di abstrak itu ada karena sifat dari si listrik maupun si kapal itu berbeda dengan barang pada umumnya. Mungkin demikian. Selanjutnya next lagi ya, kegiatan akademik di luar kelas. Saya kalau kelas itu saya nganggapnya ada di dalam ruang kelas ketemu dosen gitu. Nah, jadi yang unik gitu di Unika Atma Jaya itu dia mencoba kalau mau dibilang hybrid ya. Jadi ada perkuliahan yang online, terus ada juga seminar-seminar online karena kami mahasiswanya banyak kan sudah bekerja, sangat sedikit yang lulus langsung lanjut kuliah lagi. Jadi kita tidak seperti anak S1 ya yang mungkin banyak kegiatan lainnya. Jadi kita bentuk kegiatan di luar kelasnya ya perkuliahan online atau seminar online. Seminar online ini bagus-bagus kalau mau saya bilang karena biasanya mereka mengundang mengundang pakar-pakar hukum seperti itu selama seminar online. Selanjutnya refleksi diri. Nah, ini saya merefleksikan selama kuliah ya untuk diri saya sendiri itu ilmu tuh yang ada di kita tuh tetap ada, nggak kemana-mana. Tapi perlu di refresh seiring dengan waktu. Kalau nggak refresh nggak up to date gitu lah kalau mau dibilang. Ya, selanjutnya penutup ya. Saya saran tuh bekerja sambil kuliah itu perlu komitmen dan motivasi dari diri sendiri dulu. Soalnya kalau nungguin orang lain ngedorong-dorong, mungkin ya saya cukup bersyukur ya untuk melanjutkan ini banyak sekali rekan-rekan dari ruangan maupun dari bagian kepegawaian itu sangat support gitu. Tapi intinya untuk menyelesaikan ya bekerja sambil kuliah itu harus harus tumbuh dari diri sendiri ininya komitmennya. Motivasinya buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu atau ada adik-adik sekalian yang di rumah yang mau kuliah lagi, terutama dengan biaya sendiri ya, itu ya jangan orientasinya ke apa ya, langsung ke jabatan atau juga orientasinya ke uang gitu ya. Mungkin itu hasil ke belakang akhirnya, tapi
lebih dulu untuk ya itu untuk merefresh ya ilmu yang ada untuk meningkatkan kemampuan diri atau kapasitas diri gitu sebelum kita membagikan ilmu kita dalam berinteraksi ya dengan siapapun itu berinteraksi kita dengan siapapun ataupun berbagi ilmu gitu. Jadi ya kita kasih orang yang terbaik lah gitu. Jadi kita juga akan mendapatkan yang terbaik. Mungkin demikian, terima kasih. Mungkin kalau mau pertanyaan ada kontak ini ya, ada email maupun WhatsApp saya. Ya, mungkin enggak. Banyak yang udah pinter-pinter pantun. Ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hilda. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk presenter kita yang pertama. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, boleh angkat tangan, nanti langsung ditujukan ke narasumber pertanyaannya dan akan langsung ditanggapi. Ya, silakan Mbak Fitri. Saya mau dapat ilmu dan hadiah ya, Mas. Izin Bapak Ibu, saya Fitri dari Pokja Hukum. Kebetulan seruangan dengan Kak Hilda. Saya sebagai salah satu saksi kali ya. Saksi hidup tapi ya. Saksi hidup perjuangan Kak Hilda untuk menuntut ilmu melanjutkan ke S2 gitu. Ya pertanyaan saya singkat enteng-enteng aja ya Kak Hilda. Kayaknya berat ini kalau ngomong enteng itu kebalikannya biasanya. Saya mau nanya sama Kak Ilda, eh, kenapa Kak Ilda dari sekian kampus yang banyak yang ada di sekitaran di Jakarta, kenapa lebih memilih Unika Atmajaya seperti itu? Siapa tahu ada referensi nanti, ada rezeki saya buat meneruskan ke S2 seperti itu. Terima kasih Kak Ilda. Ya, terima Sekian. kasih Mbak Fitri. Ini Mbak Fitri saksi hidup saya ini. Dia ngeliatin saya ngeprint gitu kan, nggak selesai-selesai di ruangan gitu. Jadi kenapa Unika Atmajaya? Satu, saya mencoba bahas ini umum banget gitu, harga. Karena saya biaya sendiri ya, jadi saya membandingkan beberapa universitas yang menurut saya baik seperti itu kualitasnya. Saya membandingkan harganya terjangkau dan apa namanya dari sisi operasional karena saya pakai biaya sendiri ya ke kampus tuh deket banget gitu. Tadi saya bilang selangkah gitu. Jadi hemat biaya gitu. Itu umum ya. Satu harga dan yang kedua eh, saya yakin kalau di Unika Atmajaya tuh kualitasnya pasti nggak kalah gitu ya dengan universitas lain seperti itu. Dosen-dosen pengajarnya pun ketika saya kuliah itu saya lihat memang ada juga dari dosen-dosen tamu dan mereka berkualitas seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih Mbak Fitri. Gimana Mbak Fitri? Puas dengan jawaban dari Mbak Ilda? Sangat puas. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke penanya kedua, Bapak Ibu. Mungkin Mas Ajat? Ya, silakan Mas. Cek sound. Kacamatanya dulu. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin saya bertanya untuk Mbak Ilda ya. Dari paparannya indah yang saya lihat tadi, oke gitu kan. Dan yang saya lihat dari paparnya sendiri juga tadi ada yang banyak mencelimut tuh. Kayaknya pusing gitu lihatnya gitu ya. Jangan Tapi pusing, saya tidak juga tidak udah buat pusing Mbak duluan. Mbak Ilda gitu kayaknya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Mbak Ilda dari apa namanya dari paparan yang Mbak Ilda sampaikan tadi, bagaimana pengalaman Mbak Ilda dalam menyelesaikan waktu, maksudnya dalam mengelola waktu antara pekerjaan dan kuliah selama program Magister Hukum dan tekan apa yang menonjol bagi Mbak Ilda? Itu aja Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ajat. Ya, membagi waktu. Em, Mungkin ya tadi ya kembali kepada diri sendiri seperti itu. Waktunya sebenarnya perkuliahan di Atmajaya ini sebenarnya waktu kuliahnya itu setelah jam kerja seperti itu. Ya karena seperti tadi saya sampaikan bahwa ini banyaknya diikuti oleh pekerja juga mereka yang sudah bekerja ya jadi
Jam jam kuliahnya tuh jam 5, antara jam 5 sampai jam 6 sampai jam 8, kadang-kadang sampai jam 9 seperti itu, 9 malam. Bagaimana saya membagi waktu ya kebetulan tadi karena memang kuliahnya di luar jam kerja ya, tapi ada kalanya itu di dalam jam kerja seperti itu. Nah, itu bagaimana kita bisa mendekati pimpinan ya, pimpinan kita uh, bagaimana bisa memahami kondisi kita juga itu penting seperti itu. Dan tantangan dalam kuliah dan membagi waktu itu ya kecepatan kita tidak untuk menunda-nunda tugas ataupun eh, belajar belajar kita sendiri ya. Kalau kita menunda dan ini akan semakin tidak dikerjakan seperti itu. Apapun itu, maksudnya tugas tugas di kantor maupun tugas di selama perkuliahan gitu. Jadi saya berusaha menyelesaikannya dalam sehari itu ya selesai gitu, pekerjaan di kantor maupun pekerjaan di kampus, tugas di kampus. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ilda. Gimana Mas Ajat? Mantap. Baik, karena kita hanya membuka 3 pertanyaan ya untuk sesi pertama ini. Satu penanya terakhir ada dari Zoom, Mbak Ilda, atas nama David. Selamat Mbak Ilda atas selesainya tugas belajar, keren tesisnya. Mau nanya, bagaimana pendapat Mbak Ilda atas studi kasus Marine Vessel? Apakah perlu dilakukan revisi pada Undang-Undang Ketenagalistrikan ke depannya agar tidak terjadi kerumitan? Karena yang saya pahami tidak ada cantolan pasalnya. Jangan sampai ke depannya pakai exit clause diskresi lagi. Ya, terima kasih. Wah, ini Mas David udah membaca sepintas tapi langsung tek gitu, langsung di akhirnya ya. Memang luar biasa nih Mas David ini mungkin mengikuti ya bahwa MVPP ini memang lebih kepada diskresi kalau mau kita bilang kebijakannya seperti itu. Jadi untuk sebenarnya apa sih yang menyebabkan adanya sampai pembangkit asing ya. Kalau kita mau bilang ada kapal asing harus mensuplai ke Indonesia gitu. Sebenarnya permasalahan itu ada di kita sendiri gitu. Krisis listrik selama kita sudah menyediakan langkah-langkah preventif ya. Termasuk tadi kalau misalnya kita harus impor, kalau mau kita bilang impor listrik dari kapal asing tadi, ya itu sebaiknya disusun regulasi yang jelas gitu langkah-langkahnya. Jadi ya tadi kalau memang ya kita tidak bisa menutup mata zaman sekarang zaman global gitu ya. Antar negara harus saling membantu gitu. Harus saling mendukung dan membantu di sini bukan berarti nggak ada duitnya gitu ya. Kita harus menyiapkan itu ketika kita nggak bisa mensuplai listrik kita sendiri dan harus impor, harus mengambil tenaga listrik dari apapun itu, mau bentuknya kapal atau apapun itu, kita harus siap juga dengan dananya, dengan aturannya, seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Berarti dalam artian kita harus membuat undang-undang yang terbaru ya, yang lebih apa? Bukan juga undang-undang ya, lebih ke peraturan saja sih, peraturan pelaksana dari undang-undang itu sendiri untuk kondisi krisis ya. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ilda. Semoga Mas David ya bisa terpuaskan dengan penjelasan dari Mbak Ilda. Baik, sesi pertama kita tutup ya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan dengan paparan dari narasumber kita yang kedua, Mas Bintar. Kita berikan waktu 20 menit. Kita kasih semangat dulu dong. Ya. Silakan Mas Bintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yanti sudah diberikan waktu Pak Pandu. Mohon izin bisa langsung ke oh ya, siap. Next Mas. Next. Mungkin tadi udah dijelasin ya sama moderator. Jadi nama saya Bintar Abdillah Pamudilur Amar. Kemudian saat ini adalah jabatan sebagai analis kebijakan ahli pertama di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Next Mas. Jadi background saya itu dari SMA di Jakarta, kemudian S1 atau Strata 1 di Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas ISIPOL UGM di Jogja.
Kemudian lanjut untuk S2 ya sama seperti Mbak Ilda, setelah lulus S1 baru lanjut S2 12 tahun. Jadi udah agak bangkot ini untuk masih masuk umurnya waktu daftar S2. Next Mas. Ya ini untuk kemarin kuliah di Australia. Alhamdulillah ijazahnya sudah diakui oleh Dikti, jadi sudah disetarakan. Kemudian IPK-nya juga naik dari 3,5 jadi 3,56, jadi alhamdulillah masih dapat cum laude. Next. Ya, ini profil kampus saya. Next. Ini sedikit-sedikit flexing aja. Jadi kampus Unimel ini dibangun sekitar tahun 1850-an dan terlihat dari beberapa bangunan yang bergaya Victorian. Jadi di sebelah tengah atas ini adalah Clock Tower. Ini gedung dekanat atau dekan Fakultas Ilmu Sosial. Kalau di sana disebutnya Faculty of Arts. Kemudian di sebelah kanan ini toko souvenir. Nah, kalau yang di tengah ini adalah foyer dari ruang mengajar atau ruang kelas. Di sana disebutnya Arts West. Nah, gedungnya di sebelah kiri atas. Kemudian di sana juga ada yang namanya Zero Week. Jadi untuk postgraduate di University of Melbourne ini pembelajarannya sekitar 12 minggu. Nah, untuk minggu ke-0 biasanya itu diadakan fun games, kemudian free food, dan kebetulan di sini ada free food lagi ngantri fish and chips di sebelah kiri. Kemudian ini juga sebelah kiri bawah ini adalah landmarknya University of Melbourne. Welcome atau dalam bahasa Kulin Nation atau bangsa aborigin di Melbourne itu Wominjeka. Jadi Wominjeka itu adalah selamat datang. Dan yang di kiri bawah ini ya foto-foto di gedung Fakultas Hukum. Memang di sana itu salah satu yang Instagramable untuk foto-foto. Next Mas. Ya, Unimel ini salah satu top research university di Australia. Statusnya itu nomor 1 di Australia. Dia termasuk founding member dari Group of Eight. Jadi dari 8 universitas terbaik di Australia. Dan alhamdulillah kemarin itu naik dari posisi 38 dunia jadi 14 dunia. Jadi makin sulit masuknya sekarang, makin sulit juga untuk lulusnya. Kemudian untuk kemampuan sulit masuk dan sulit keluar juga. Untuk lulusannya, ini nomor 8 di Australia untuk kemampuan untuk menyerap alumni. Dan ini diambil dari situs kampus. Jadi fokus terhadap masa depan, kemudian memiliki jenjang karir yang terbukti. Ada juga jangkauannya adalah global karena 40% dari mahasiswanya adalah mahasiswa internasional. Kemudian juga banyak pusat pengembangan ilmu pengetahuan, advancing society, bahkan di sana ada pusat studi Indonesia yang sangat advance, bahkan mungkin lebih advance dibandingkan di Indonesia. Next. Ya, untuk jurusan yang diambil adalah Magister Kebijakan Publik dan Manajemen. Jadi intinya adalah ini ada perluasan dari jurusan kebijakan publik atau kalau di Indonesia disebutnya administrasi negara ya, AN. Jadi ada persimpangan antara ilmu sosial, ilmu politik, kemudian dengan bisnis dan ekonomi, administrasi publik, dan juga political science. Struktur dari programnya itu 200 poin, atau kalau di kita sebutnya SKS ya, sistem kredit semester. Kalau di sana itu 200 poin itu berarti 2 tahun. Kemudian ada 3 mata kuliah wajib yaitu Public Management atau Executive Leadership Management. Kemudian ada analisa kebijakan publik dan governance atau ilmu pemerintahan. Next Mas. Ya, sebenarnya untuk programnya itu bisa dibagi dalam 3 cakupan ya. Ada 200 poin atau 200 SKS ini ditempuh dalam waktu 2 tahun. Kemudian ada 150 poin yang akan ditempuh dalam 1,5 tahun. Dan ada juga yang kuliahnya hanya 1 tahun atau 100 poin, 100 SKS. Next Mas. Nah untuk 200 poin atau kuliah full 2 tahun ini ada 3 persyaratan kelulusannya. Jadi di sini ada struktur dari kuliahnya adalah coursework. Coursework ini berarti kuliah saja, tidak melakukan tesis. Kemudian ada minor thesis option, capstone stream 2.
Ini berarti 1 tahun kuliah, 2 semester, kemudian 2 semester berikutnya adalah melakukan tesis. Nah, untuk yang capstone stream 1 yaitu executive internship, ini berarti magang. Magang di perusahaan atau di badan agensi yang disetujui oleh kampus. Ini 2 tahun, sama 2 tahun programnya, 1 tahun 2 semester kuliah dan 2 semester magang. Tapi untuk saya kemarin itu kebetulan ngambil capstone stream 3 yaitu ILM karena kebetulan untuk tesis dan internship ini syaratnya agak berat, jadi IPK-nya harus 4. Karena saya nggak masuk, akhirnya ya udah saya ngambil coursework atau kuliah selama 2 tahun. Next. Ya, ini untuk elective subject, jadi 100 poin ini kan mata kuliah wajib, sedangkan 100 poin berikutnya adalah elective. Di sana itu satu mata kuliah itu 12,5 SKS-nya. Jadi 100 poin ini sekitar 8 mata kuliah. Dan mata kuliahnya beragam, mulai dari social impact assessment, kemudian ada environmental policy, ada climate change and behavioral science, ada juga business and trade policy, ada juga pusat studi Asia, ini dan terakhir ada global urban design. Dan ini semua pengajarnya atau lecturernya nggak cuma dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, tapi misalnya contoh dari business and trade policy ini dosennya dari ekonomi, kemudian environmental policy ini dosennya dari Faculty of Science, dan urban design ini dosennya dari Fakultas Arsitektur. Jadi meskipun sekolahnya di FISIP, tapi bisa juga sekolah ngambil mata kuliah di arsitektur, bisa ngambil di ekonomi, bisa ngambil juga di science. Next. Ya, ini flexing aja. Yang sebelah kiri ini kebetulan kajur saya Muhammad Bigautan. Beliau jabatannya adalah Direktur Program MPPM. Kemudian ini ya gambar-gambar di kampus. Sebelah kanan ini adalah gedung Heritage Melbourne, di mana kalau misalnya wisuda di gedung tersebut. Kayak di Hogwarts betul. Next. Untuk MPPM ini, jadi ini persyaratan untuk mendaftar. Sebenarnya persyaratannya hanya 2. Yang pertama itu adalah WAM. WAM itu Weighted Average Mark, atau kalau di kita nyebutnya IPK. Nah, di sini persyaratannya adalah minimal cum laude atau di atas 3,5. Yang kedua itu dan dari kampus yang akreditasinya A, dan asesmennya itu dari internal University of Melbourne. Kedua adalah syarat bahasa Inggris. Nah, di sini ada beberapa pilihan, bisa IELTS, bisa TOEFL, Pearson, atau Cambridge, tapi yang paling di prefer adalah IELTS karena untuk syarat visa adalah IELTS. Jadi minimal 6,5 dengan nilai tidak ada yang di bawah 6, semua di atas 6. Next. Ya, untuk beasiswa, kebetulan beasiswa saya dari uang negara. Jadi ya harus pulang mengabdi kembali ke negara. Beasiswa dari LPDP atau Dana Abadi Pendidikan tahun 2021 sebenarnya, tapi karena saya berangkat itu baru tahun 2022. Next, Mas. Ya, untuk beasiswa yang saya terima itu sebenarnya ada 4 di LPDP itu, ada targeted, beasiswa terpusat, kemudian ada beasiswa alternatif, beasiswa umum, dan beasiswa kerjasama kolaboratif. Nah, untuk beasiswa yang saya ambil adalah kebetulan beasiswa ASN, TNI, dan Polri. Ini beasiswa yang khusus ditujukan kepada anggota PNS, TNI maupun Polri. Kemudian untuk persyaratannya apa saja untuk mendaftar? Next, Mas. Ya, jadi beasiswa ASN atau TNI Polri dan LPDP ini diberikan untuk baik gelar master atau magister dan gelar doktor. Syaratnya hanya 2, yaitu untuk gelar master itu maksimal ditanggung 24 bulan masa studi, sedangkan untuk doktor maksimal 48 bulan. Kemudian kalau sudah menerima surat diterima oleh kampus, syaratnya adalah diterima oleh kampus yang masuk dalam daftar LPDP, yaitu top 100 dunia. Namun apabila belum mendapatkan surat penerimaan dari kampus, nggak masalah, karena LPDP menerima deferral atau masa tunggu selama 1 tahun. Kemudian apabila diterima di kampus yang tidak masuk dalam daftar LPDP juga tidak masalah, asalkan misalnya University of Wollongong untuk universitas tidak masuk dalam daftar LPDP, namun jurusannya misalnya marine technology
masuk yang top di Australia, ya itu disampaikan aja bahwa oh nih untuk kampusnya memang nggak masuk, tapi untuk jurusannya top di Australia. Jadi sudah ada akreditasi, kemudian ada rating juga. Next. Ya ini apa namanya kriteria atau persyaratan untuk mendaftar dalam beasiswa LPDP. Jadi untuk ASN itu harus ada surat usulan dari pejabat eselon 2 yang menangani SDM, kemudian mencantumkan nama, NIP dan jabatan, berstatus masih aktif sebagai PNS, tidak pernah dihukum disiplin berat, dan menyertakan juga SK jabatan atau kenaikan pangkat terakhir. Apakah CPNS bisa mendaftar? Bisa, asal diizinkan oleh institusinya. Kemudian di sini juga ada batasan umur. Kebetulan waktu saya mendaftar itu batasannya umurnya 35 tahun untuk strata 1 dan 40 tahun untuk strata 3. Namun sekarang ini udah ditambah. Jadi udah nggak 35 lagi, itu 37 untuk strata 2 untuk magister dan 42 untuk doktoral. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas umur itu jangan istilahnya jangan putus semangat untuk terus sekolah karena naikin terus batas umurnya. Kemudian juga ini ada standar IPK minimal 3,0. Kemudian sama juga seperti standar mendaftar di kampus, ada sertifikat bahasa Inggris yang berlaku untuk 2 tahun terakhir. Next. Ya ini benefit atau apa namanya uang yang beasiswa yang kita terima dari LPDP. Yang pertama adalah untuk pendidikan. Jadi untuk pendaftaran kampus ini ditanggung berapapun biayanya. Kemudian juga SPP ditanggung full berapapun biayanya. Kemudian ada biaya uang buku senilai 10 juta per tahun. Kemudian juga ada uang untuk penelitian maksimal ini sekitar 100 juta. Kemudian ada uang untuk seminar, ini at cost. Publikasi buku juga at cost. Sedangkan untuk biaya per bulan ada transportation cost, ini at cost juga berapapun biayanya asal pesawatnya ekonomi dan tidak upgrade ke bisnis. Kemudian untuk visa juga at cost, jadi berapapun biayanya akan di cover. Kemudian ada asuransi kesehatan juga at cost, tapi ini ada agak kurang kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Untuk magister itu keluarga tidak ditanggung. Jadi misalnya ingin membawa keluarga, anak dan pasangan, harus menambah lagi biaya untuk asuransi. Jadi untuk program doktoral yang di cover untuk asuransi kesehatan. Kemudian untuk biaya pindah ini ada sekitar 4.000 Australian dollar sekali pindah. Ini angka waktu saya di sana ya, mungkin sekarang udah naik. Kemudian living allowance atau biaya hidup per bulan ini sekitar 2.800 Australian dollar per bulan. Jadi sekitar di bawah 30 juta. Kemudian juga ada untuk kompetisi biaya untuk kompetisi ini at cost. Next. Ya ini untuk final assignment karena kebetulan saya nggak tesis. Mungkin saya tampilkan ini salah satu tugas yang mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Jadi judulnya adalah Professional Practice in Public Policy Research. Jadi ini adalah praktek profesional dalam riset kebijakan publik. Next, Mas. Ya, di sini kita menggunakan Eugene Bardah, yaitu the eightfold step of public policy research. Di sini kita tahu sepertinya adalah policy cycle atau siklus kebijakan di mana ada agenda setting, policy formulation, legitimization, sampai succession and termination. Next. Nah ini Eugene Bardah ini dia mengkondensasikan seluruh kebijakan publik ini menjadi 8 level. Mulai dari definisi problem, habis itu mendesain alternatif kebijakan, menyusun kriteria, terus outcome atau kekeluaran dari kebijakan, kemudian trade-off dari kebijakan kita memutuskan, dan akhirnya membuat kebijakan tersebut. Nah, yang membedakan Australia dengan Indonesia mungkin adalah kekuatan dari data dan analisis ya. Jadi dalam setiap tahapan definisi kebijakan itu menggunakan data yang sangat akurat. Dan di sana itu kalau misalnya data itu harus semua di trace kembali. Jadi ada source-nya. Next. Ya, untuk tugas akhir saya ini ada Carpocalypse Campaign. Jadi ini adalah isu biologis di Australia. Jadi di Australia bagian selatan itu ada delta sungai namanya Murray
River atau delta Sungai Murray, dan ini sudah terinvestasi atau ada hewan apa namanya eh, ikan ini apa namanya ikan mas. Ikan mas ini menjadi hewan apa namanya itu bukan apa namanya hewan apa sih namanya itu? Parasit ya, hewan parasit di sungai. Jadi ini bukan asli dari Australia, dibawa dari Asia Tenggara. Jadi ini ikan mas biasa. Cuma karena di sana itu ikan mas itu sangat nggak ada predatornya. Jadi bentuknya sangat besar, bisa sampai 30 cm ke atas. Jadi dia mengurangi kualitas air di Sungai Murray, merusak vegetasi tanaman, juga mengurangi jumlah spesies ikan asli di Australia, dan juga mengurangi kemampuan sungai ini untuk misalnya untuk berenang, untuk memancing, karena ikan mas ini kan dia makannya itu kan ini ya apa ngubek-ngubek lumpur ya. Jadi sungainya ini jadi butek, jadi keruh betul, turbidity-nya meningkat. Kemudian next. Ya ini isu dengan ikan mas ini. Tadi itu karena makanannya kan dia ikan mas itu kan omnivora ya. Dia makannya itu akar tanaman. Jadi tanaman yang di dasar sungai ini dikeruk sama dia, akhirnya menyebabkan turbiditas atau kekeruhan dalam air sungai. Kemudian dia juga saking tingginya jumlah spesiesnya ini juga banyak menghasilkan kotoran. Jadi meningkatkan tadi itu apa namanya kekeruhan di air, mengurangi pancaran sinar matahari, dan juga meningkatkan produksi dari alga atau apa namanya itu alga itu apa ya bahasa Indonesia? Alga. Kemudian ganggang ya, ganggang yang akhirnya tuh mengurangi masuknya sinar matahari ke dalam sungai. Jumlah populasinya sangat tinggi karena dia memiliki siklus populasinya ini berbeda dengan native species di sana. Kemudian juga mengurangi, dia bersaing dengan ikan-ikan asli di sana karena dia jauh lebih cepat pertumbuhan karena nggak ada predator ya. Kemudian nggak bisa tanaman lokal ini nggak bisa eh, apa sih namanya itu tumbuh lagi karena dimakan terus oleh ikan mas ini. Maaf Next. Mas Bintar, izin mengingatkan waktu sisa 5 menit lagi ya untuk pemaparan. Terima kasih. Mungkin ini aja kali skip aja nih. Jadi skip mas. Next. Nah, jadi salah satu solusinya adalah untuk kita makan ikan tersebut karena makan di sana itu apa ya, ikan mas ini termasuk ikan yang nggak favorit untuk dimakan. Jadi salah satu solusinya ini untuk jadikan makanan hewan, terutama makanan anjing sama kucing. Jadi kita solusinya adalah membuat market baru untuk ikan mas, kemudian mengurangi kompetisi untuk ikan native. Jadi kita mengedukasi nelayan untuk menangkap ikan mas dibandingkan ikan native seperti trout, cod, and perch. Jadi memang apa ya, salah satu solusinya adalah yang terbaik adalah biological control. Next. Ya. Di luar kegiatan kelas mungkin agak berbeda dengan Kakak Ida karena saya di sana full time di Australia. Next Mas. Ya, di sini saya ikut organisasi namanya LUNA atau LBDP Unimel Student Association, di mana ada beberapa kegiatan seperti 17 Agustusan. Kemudian next Mas. Juara lomba ini Mbak kayak semacam bakiak gitu. Kemudian ada juga ini antara Unimel versus Monash, kita main bola timpuk atau dodgeball. Kebetulan juaranya adalah Unimel, dapat penghargaan dari Pak Konjen. Next. Ini juga ada Indonesia Postgraduate Forum. Jadi ini forum dari mahasiswa baik S1 maupun S2 maupun S3. Di sini ada seminar session. Kemudian next. Ya di sana juga makanan Indonesia nggak sulit. Jadi ada lemper, ada gorengan. Jadi nggak akan kangen lah sama makanan Indonesia. Next. Ya untuk next.
Untuk pasca studi apa sih yang akan saya laksanakan? Mungkin nggak jauh beda dengan sebelum studi, namun ada penambahan tanggung jawab, yaitu kerja tahunan untuk kerjasama ketenaga listrikan, penyiapan kertas posisi Indonesia, rapat kerja maupun membantu pembuatan anggaran dan evaluasi. Jadi dengan adanya ilmu yang sudah saya miliki, berusaha untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif berdasarkan bukti-bukti ilmiah atau evidence-based policy. Next. Ya, ini untuk refleksi pribadi. Next. Mungkin di sana karena kita nggak punya teman ya, karena berangkat itu nggak ada teman dari Indonesia. Mau nggak mau kita harus cari teman ya. Memang kadang-kadang bisa depresi, terus cemas, kemudian ada sindrom impostor. Jadi kita merasa, aduh, ini bener nggak sih saya udah dapat beasiswa nih ke Australia, bener nggak nih saya pinter? Kadang-kadang ada perasaan cemas seperti itu. Kemudian adaptasi terhadap budaya, terhadap cuaca, terhadap kondisi kerja. Karena di sana kan orangnya sangat on time ya. Beda sekali dengan di Indonesia, sangat disiplin. Dan di situ adalah waktunya kita untuk networking, untuk eksplorasi, untuk bertemu dengan orang-orang baru yang di luar lingkungan kita. Kita harus keluar dari comfort zone. Nah, di sini ada touch grass. Touch grass itu dalam bahasa Inggris artinya menyentuh rumput, tapi maksudnya itu keluar dari rumah gitu lah. Jadi ya jalan-jalan ke pantai atau jalan-jalan ke gunung main ski. Nah, refleksinya adalah mungkin kita merasa bahwa kita udah S2 ke luar negeri, kita tuh pinter. Tapi sebenarnya kita tuh nggak pinter. Jadi namanya pendidikan itu kita harus terus belajar, nggak cuma di kelas. Kemudian ini saya minjem kata-kata dari Matthew Might. Ketika kamu sudah mencapai PhD level, sebenarnya kemampuan kamu atau ilmu kamu tuh cuma di bawah 1% dari total pengetahuan manusia. Jadi gambar yang di tengah itu. Yang biru ini kan pengetahuan kita dari kecil, kemudian hijau ini pengetahuan kita dari sekolah, dan yang merah ini adalah yang lingkaran merah itu adalah pendidikan kita selama universitas. Sedangkan yang merah panjang ini adalah pendidikan kita yang sangat terfokus ya. Kalau PhD itu kan sangat fokus, jadi bentuknya seperti jarum. Tapi sesungguhnya total ilmu yang kita punya itu sebenarnya less than 1%. Jadi harus keep humble. Next, Mas. Ya ini cuma ini aja lah, flexing aja lah. Jadi di sana sebenarnya saya nggak banyak jalan-jalan di sana itu. Jadi waktunya banyak di apa namanya kerja part time. Jadi kalaupun ada waktu bisa jalan-jalan, bisa ke pantai, bisa nonton MotoGP, bisa juga jalan-jalan ke KJRI. Next, Mas. Ada di sana juga ada ski juga, kemudian ada hutan, ada pantai juga. Jadi semua ada. Lagi jaga makan betul. Tak kalau ada yang ambil. Next, Mas. Ya ini di sana juga apa ya? Ini biar ini apa biar semangat teman-teman. Di sana itu Melbourne meskipun dia bentuknya kota, tapi ada namanya tak banyak taman-taman nasional. Kayak kita bisa lihat kanguru, kemudian ada museum juga ini free. Kemudian ini apa namanya spotnya Melbourne itu adalah rel kereta. Jadi kalau Sydney punya Sydney Opera House, kalau Melbourne punya Melbourne Central Station. Nah ini Melbourne CBD ini kayak semacam monjalinya Australia karena di sini monumen Jogja kembali, jadi kayak semacam Monasnya lah istilahnya. Jadi di sana kan banyak korban dari Perang Dunia I, Perang Dunia II. Nah, mereka membuat semacam tugu di sana. Next. Ya, ini mungkin apa namanya saran saya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi. Pertama itu tetap gagal dan gagal. Jadi apa namanya gagal itu nggak masalah karena suatu saat itu pasti akan berhasil. Jadi nggak ada kita nggak ada yang tahu nih kapan rezeki akan datang. Kemudian rezeki juga nggak akan bakal tertukar. Yang kedua itu meningkatkan kapasitas ya, terutama mungkin bahasa Inggris ya. Jadi yang kalau untuk kuliah di luar negeri itu paling penting memang harus bisa bahasa Inggris, nggak cuma nulis, tapi juga ngomong. Jadi dan yang ini juga jangan takut untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya dibilang, ini bahasa Inggrisnya gimana sih kok bahasa Jawir, nggak masalah. Yang penting orang paham, yang penting belajar terus, belajar terus, belajar terus. Yang ketiga itu komitmen. Jadi kalau misalnya kita punya tugas itu harus diselesaikan. Sama seperti Kakak Ida bilang, harus on time. Terus yang terakhir juga ada keep it fun. Jadi jangan terlalu fokus di kelas, kita harus work life balance, mental health, traveling sama flexing. Next.
Ya, ini foto-foto di kelas dengan dosen-dosen di sana juga banyak diberikan nggak cuma knowledge ya, tapi juga memory. Next. Ya, itu saja dari saya. Ini juga bahasa Kulin, Gojin, artinya terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bintar. Ya, kerennya penyampaiannya dari Mas Bintar dan Mbak Ilda juga. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang hadir saat ini. Silakan Mbak Anggita. Ya, makasih Mbak Yanti selaku moderator. Ini keren banget ya Mas Bintar penjelasannya. Terus tadi flexing-flexingnya jadi bikin pengen gitu Mas ke Australia. Ini saya ada dua pertanyaan Mas terkait tadi ya. Yang Bardas at full TED gitu. Itu kan ketika kita melakukan analisis kebijakan publik itu mulai dari mendefinisikan problem sampai yang ujungnya itu tell a story gitu. Minta tolong dielaborasi Mas terkait tell a story ini tuh seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua dari tahapan-tahapan itu kalau menurut Mas Bintar, mana yang sudah baik gitu ya di Dijen Gatri ketika melakukan analisis sebuah kebijakan dan mana yang kiranya perlu ditingkatkan lagi? Itu Mas dua pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Mungkin jawabannya saya kombinasi jadi satu ya, karena menurut saya dua-duanya itu jawabannya yang sama. Jadi dari Eightfold Bardah itu sebenarnya yang paling penting itu adalah tell the story. Karena itu bagaimana cara kita untuk menginformasikan kebijakan kita kepada masyarakat ya. Jadi perbedaannya Australia dengan Indonesia itu adalah komunikasi. Jadi style of communication di Australia itu sangat terbuka. Jadi masyarakat itu bisa openly criticize government dan langsung apa namanya ditanggapi oleh pemerintah. Jadi menurut saya tell a story itu salah satu tahapan yang paling penting yang mungkin saat ini agak kurang apa ya neglected lah by our government. Jadi pemerintah kita masih kurang nih dalam tahapan untuk mendiseminasikan kegiatan kita, mendiseminasikan kebijakan kita. Jadi karena mungkin ini ya apa namanya feedback loopnya itu yang kurang ya. Jadi pada saat kita memberikan tell a story, kemudian ada feedback kan dari masyarakat, terus dari feedback itu kita merubah lagi kebijakan. Nah, salah satu yang kurang di kita mungkin adalah feedback dari masyarakat yang kita coba untuk merubah dengan adanya feedback tersebut. Nah, mungkin itu sih jawabannya. Terima kasih Mbak Anggi. Mungkin yes. Ya mungkin yang paling baik eh, gimana ya? Yang sudah bagus ya. Mungkin menurut saya salah satu contoh yang mungkin bisa lebih perlu diperbaiki lagi adalah kebijakan mengenai kendaraan listrik ya. Jadi salah satu assignment saya di sana juga mengenai ekosistem kendaraan listrik. Nah, di Indonesia ini sebenarnya antusias sekali nih masyarakatnya terhadap kendaraan listrik. Bahkan contohnya inden untuk sepeda motor gesits itu kan sampai produksinya nggak sanggup nih mengambil alih dari inden dari masyarakat. Nah, mungkin itu salah satu keberhasilan program pemerintah mengenai edukasi terhadap kendaraan listrik. Jadi ada tanggung jawab masyarakat untuk membantu istilahnya mitigasi iklim. Salah satunya beralih dari kendaraan motor menjadi kendaraan listrik. Mungkin ada kekurangan di kita dalam tahap perencanaan di mana demand-nya itu sangat besar, tapi ternyata kita tuh nggak bisa memfulfill demand tersebut. Mungkin itu sih, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Semoga Mbak Anggita bisa terpuaskan ya dengan jawaban dari Mas Bintar. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Eca. Saya anak PKL yang bertempatkan di tempat LCH. Saya ingin menanyakan, apa sih Pak motivasi dan niat Bapak hingga pada akhirnya Bapak bisa melaksanakan pendidikan yang di luar negeri di Universitas Melbourne? Bisakah saya mendapatkan motivasi itu? Boleh, boleh. Mungkin tadi saya belum cerita ya, cuma ini apa ya istilahnya tuh perjuangan untuk dapat beasiswa itu juga nggak main-main sih Mbak. Jadi saya dulu itu daftar beasiswa itu sampai 8 kali. Jadi dari tahun 2018 baru bisa berangkat tahun 2022. Jadi selama 4 tahun tuh terus-menerus menulis esai, kemudian wawancara, nggak pernah dapat. Jadi motivasi saya memang saat itu adalah
oh kok nggak bisa sih, orang lain bisa. Jadi kayak ada rasa iri dari dalam diri yang pengen memperbaiki diri karena nyatanya teman-teman yang lain juga bisa berangkat nih. Karena kebetulan beberapa teman seangkatan itu ada yang ke China, ada yang ke Korea, ada yang ke Jepang. Masa saya nggak bisa sih? Jadi ada kayak perasaan apa ya? Bukan iri sih, tapi kayak apa ya? Motivasi lah, macu diri untuk bisa. Dan makanya tadi saya bilang keep failing, keep failing, keep failing. Gagal terus, gagal terus, gagal terus. Karena kita nggak tahu nih rezeki datangnya kemana. Tahu-tahu nongol aja. Jadi waktu saya daftar beasiswa itu sebenarnya daftar dua Mbak. Jadi satu daftar di Australia, satu lagi daftar di JICA di University of Tokyo. Dan dua-duanya keterima nih Alhamdulillah. Jadi kulminasi setelah 4 tahun mencoba gagal terus akhirnya langsung dapat dua lagi. Akhirnya mau nggak mau satu di drop. Jadi saya akhirnya ambil ke Australia karena saat itu pertimbangannya allowance atau biaya beasiswanya lebih tinggi. Jadi istilahnya masih bisa nabung lah kalau misalnya di Australia. Kalau di Jepang karena tinggal di Tokyo biaya hidup agak tinggi akhirnya saya drop. Mungkin itu sih motivasinya. Jadi ada kalau orang Inggris bilang ada spite ya. Spite itu apa sih bahasa Indonesianya? Iri lah, iri. Ya, iri yang positif. Ya, baik. Terima kasih, Mas Bintar. Kita berikan tepuk tangan kepada dua narasumber kita. Mas Bintar, ini ada satu ya penanya di Zoom dari Pak Martono. Keren dan selamat Mas Bintar. Terkait biaya hidup saat studi di luar negeri, bagaimana mengatasi kendala biaya hidup saat belajar? Mohon di. Nah ini mungkin apa ya salah satu topik paling kontroversial selama di LPDP. Karena jujur allowance yang dikasih di LPDP itu kecil sebenarnya. Jadi awalnya itu bahkan hanya $2.200 per bulan. Sedangkan biaya hidup di sana tuh rata-rata sekitar 3.000. Nah ada selisih kan tuh sekitar $800 per bulan. Dari mana kita selisihnya? Ya kebetulan waktu itu saya kerja paruh waktu atau part time. Tapi sebenarnya ini ilegal ya, jadi nggak boleh sebenarnya. Jadi persyaratan dari beasiswa itu kita nggak boleh kerja karena harus fokus untuk kuliah. Cuma kalau misalnya kita nggak kerja, itu pasti nggak cukup, terutama bagi teman-teman yang bawa keluarga ya. Jadi bawa anak, bawa istri, jadi istrinya kerja, suaminya kerja, itu pun masih ngepas gitu. Jadi memang saran saya itu istiqomah sih ya, jadi ya banyak berdoa, apa namanya ya curi-curi waktu lah kalau waktu itu saya kerja sekitar 4 jam per hari karena maksimal kan sebulan itu cuma 40 apa 80 jam per bulan jadi 4 jam per hari maksimal kerja ya saya curi-curi waktu kerjanya malam jadi kuliah dari pagi sampai sore kemudian istirahat sebentar di rumah 1 jam habis maghrib kerja lagi bersihin WC terus jam 10 pulang jadi ya curi-curi waktu lah untuk nambah-nambah itu sih Pak. Ya, terima kasih Mas Bintar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat dua narasumber kita. Ya, saat yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman penanya terbaik. Kira-kira siapa ya? Dan penanya terbaik kali ini adalah Martono dan Echa. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Martono dan Mbak Echa. Nanti mohon menghubungi panitia setelah selesai acara. Baik, terima kasih kepada presenter yang telah berbagi informasi pada hari ini. Kita akan akhiri sesi diskusi ini dengan closing statement dari para presenter. Silakan. Ya, singkat saja, mungkin semangat. Kalau mau sekolah, biaya sendiri, semangatnya harus tinggi. Ya. Oh mana nih sebentar. Mau pantun ya. Tahu aja. Oh ya. Siang-siang panas terik. Jemur baju di halaman. Forum alumni Talk Gatrik. Tambah ilmu dan pengalaman. Baik, terima kasih kepada para presenter yang telah hadir dan memberikan pengetahuan kita tentang hasil studi pasca tugas belajar. Ya mudah-mudahan nanti setelah presentasi dari kedua narasumber kita, Bapak Ibu yang hadir di sini maupun Zoom ada yang berminat ya, motivasinya ada untuk melanjutkan studi ke
jenjang S2 atau S3. Baik. Kami mengucapkan selamat kepada penanya terbaik Pak Martono dan Mbak Echa. Semoga bermanfaat. Dan Bapak Ibu peserta sekalian, dengan demikian berakhir pula acara kita siang hari ini. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir. Kami informasikan bahwa link daftar hadir, unduh materi dan sertifikat dapat diakses pada link yang telah di-share panitia pada kolom chat di linktree/perpusgatrik. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literatur dengan tema seputar ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, dapat menghubungi pustakawan Ditjen Ketenagalistrikan Ibu Ernawati, Ibu Dina Andriani, dan Muhammad Nur. Juga untuk mengetahui informasi terkini dan buku terbaru, bisa follow akun Instagram Perpustakaan Ditjen Gatrik di @perpus.gatrik atau dengan mengakses website Perpus Gatrik di gatrik.esdm.go.id/perpus. Baik, saya Rolesmi Dayanti Purba mewakili segenap panitia, memohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara forum literasi ini. Saya akan menutup acara Alumni Talk Journey to Magister Degree Batch 2 2024 dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup forum literasi dengan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayati. Tidak, selamat ya. Kamu besok ini ya, bisa nggak? Udah ini sewa gaun. Hah? Nggak pakai gaun, pakai apa? Yang hadir. Apa ya? Bisa si aja. Iya. Ini timnya tangan juga. Kasih ya Mas. Tingginya. Makasih banyak.